Selamat petang saudara-saudari. Bagi yang membawa HP, dimohon untuk dimatikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita memulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Yeremia pasal 42 ayat 12. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkanmu tinggal di tanahmu. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian pertama kita, nomor 14, sungguh besar kau Allahku. Pujian nomor 14, sungguh besar engkau Allahku. Bila ku lihat bintang gemelapan dan tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku
Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami ucapkan puji syukur kehadirat-Mu karena kami berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus untuk berkebaktian. Berkati kami semua ya Tuhan yang berada di gereja-Mu maupun yang berkebaktian secara online di rumah mereka. Bapa, kami berdoa dengan sungguh-sungguh pada saat ini agar kami selalu dapat memuji Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal ke-8 ayat 1 sampai 10. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 10. Mari kita membacanya secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan kalian membalasnya dengan ayat yang genap. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Jantungku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Setelah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang memberi roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Sesudah ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberinya kepada murid-muridnya dan dibagi-bagikan, dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikan. Dan mereka yang orang bungkul potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Sama-sama mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Bersyukur pada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Mari kita menyanyikan pujian sekali lagi.
nomor 120, pimpin ke Kalvari. Pujian nomor 120, pimpin ke Kalvari. Ku mahkotai Raja hidup, mulia untukmu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Rakyat berjubah putih, jaga di samping-Mu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, Engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap jantung memikul salib-Ku, terima cawan beserta-Mu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Mari kita menghafalkan ayat hafalan kita yang terdapat di buletin yang di dalam kotak, yang diambil dari kitab Malaki pasal 3 ayat 1. Kitab Malaki pasal 3 ayat 1. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali, dan mari kita berusaha untuk menghafalkannya 1 kali. Ayat hafalan Malaki pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu hendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan bala tentara sorga. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama. Malaki pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan bala tentara sorga.
Mari kita coba hafalkan. 1, 2, 3. Malaki pasal 3 ayat 1. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan bala tentara sorga. Puji Tuhan atas ayat hafalannya. Bagi yang belum menghafalkan ayat hafalan, mungkin bisa membawa pulang buletin agar bisa dihafalkan di dalam rumah. Selanjutnya warta gereja. Warta yang pertama, kelas pengetahuan dasar Alkitab telah dimulai. Saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman, dan masuk menjadi anggota, diharapkan bisa mengikuti kelas ini. Yang kedua, apakah ada yang pertama kali hadir? Jika tidak ada, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh Saudari Derin. Sambil menjalankan kantong persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 136 saat ia kembali. Akan dipanggil saat ia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua airnya dibawa saat ia kembali, yang miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang taat kepadanya dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami ingin membawa persembahan kami mohon Engkau menerimanya dan berkenan menggunakan persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita. Ampuni dosa dan pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali.
Untuk anak-anak silakan menuju sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PI Zakaria Suhartono dengan tema Belas Kasihan Yesus kepada Manusia. Silakan kepada hambanya. Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka kembali Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-10. Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Dan kita hari ini akan merenungkan sebuah tema, belas kasihan Yesus kepada semua manusia. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa sumber hikmat kami yang telah memberikan firman melalui perantara nabi dan rasul. Dan sekarang ada di tangan kami, sehingga kami bisa mempelajarinya. Kami bersyukur untuk kesempatan membuka firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Kami memohon waktu ini kami pergunakan sebaik-baiknya untuk duduk diam dengan penuh konsentrasi dan fokus kami hanya kepadamu, sehingga apapun yang kami akan pelajari hari ini bisa kami ingat dengan baik, kami bisa renungkan, dan kami bisa usahakan dan bertekad untuk melakukannya dengan bantuan-Mu. Kami memohon Kau yang memberkati setiap kami, sehingga hikmat dari-Mu bisa kami gunakan untuk pembelajaran firman malam hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan banyak kejadian yang sama. Saat kita mendengar kata Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, mungkin ingatan kita akan lebih banyak kepada mujizat yang sebelumnya, yaitu bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mungkin saat kita ditanya, apa yang membedakan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan kejadian ini? Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Kalau dulu saya ditanya hal ini, saya tidak bisa menemukan perbedaannya, kecuali kata 4.000 dan 5.000. Itu saja. Tapi sungguh saat kita benar-benar mempelajarinya, kejadian ini adalah kejadian yang nyata. Bukan seperti banyak orang saat ini katakan, oh ini hanya kejadian yang sama yang diulang. Kenapa? Kalau kita melihat masih di Markus 8, khususnya kita lihat di ayat 19 dan 20, kita tidak membahasnya tapi kita akan melihatnya. Pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Artinya, dua kejadian ini benar-benar berlangsung di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Namun apa bedanya? Kalau kita ditanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik yang menarik ini, tentang belas kasihan, izinkan saya untuk menjelaskan perbedaan antara mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 4.000 orang. Dan kalau kita melihat perbedaannya, kita akan menemukan garis atau kontras yang sangat penting. Bahkan kita akan menemukan pelajaran apa yang ada pada mujizat kali ini. Nah, setidaknya ada beberapa, dan saya mencatat ada 7 perbedaan di antara dua ini ya. Pertama, kita harus tahu lokasi kejadiannya berbeda. Kalau 5.000 orang laki-laki, Tuhan Yesus masih di tanah Kanaan atau masih di Israel. Dan sedangkan di sini kalau kita melihat perikop sebelumnya, Tuhan Yesus sedang ada di mana?
di Dekapolis. Jadi lokasinya jelas berbeda. Dan ini membuat perbedaan kedua, audiensnya juga berbeda. Kalau yang pertama, orang-orang Yahudi. Sedangkan ini di Dekapolis kebanyakan orang Yunani atau orang asing selain orang Yahudi, walaupun mungkin ada beberapa orang Yahudi. Itu yang kedua. Yang ketiga kita tahu 4.000 orang laki-laki dan yang satu lagi 5.000 orang laki-laki. Dan jumlah yang diberikan juga berbeda. Kalau di 5.000 Tuhan mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan di sini 7 roti ya, dan beberapa ikan kecil. Selanjutnya dikatakan juga mereka duduk di tanah, bukan di rumput. Seperti kejadian sebelumnya. Yang kelima, tidak ada satupun penyebutan nama murid di sini. Tidak ada, dan juga tidak ada anak kecil yang mengantar. Selanjutnya, dan ini menarik, sisanya 7 bakul. Kalau yang sebelumnya 12 bakul. Dan kata bakul di Alkitab hanya ada 2, ya. Kata bakul di Alkitab hanya ada 2. Nah, saya akan jelaskan 2 kata bakul itu. Kata bakul ini yang ada di sini, kata bakul ini berbeda dengan kata bakul yang ada di 5.000. Saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bedanya di mana? Kata bakul yang digunakan saat kejadian sebelumnya adalah kata bakul kecil. Ya, sederhananya bakul kecil yang biasa dibawa sama orang untuk berpergian. Setiap orang Israel, mereka kalau pergi kemana-mana, mereka akan bawa satu bakul kecil seperti tas ransel kita saat ini. Mereka akan bawa bakul di situ, di mana tempat makanan mereka untuk beberapa hari mereka simpan. Dan ini yang terjadi waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, sisanya 12 bakul kecil loh. Ya, 12 bakul kecil. Berbeda dengan ini. Kata bakul di sini berbeda. Yang digunakan adalah bakul besar. Dan kata ini muncul lagi waktu kapan? Waktu di Kisah Para Rasul, waktu Paulus, kalau kamu ingat, ada kejadian Paulus kabur karena mau dibunuh, dia diturunkan dengan keranjang. Nah, bakulnya katanya sama dengan di sini. Artinya bakulnya besar. Satu orang dewasa. Makanya kalau kita simpulkan sebenarnya sisa dari 5.000 orang laki-laki diberi makan masih kalah jauh banyaknya dengan sisa yang di sini loh, 7 bakul besar. Mereka bisa makan banyak lagi. Nah, itu yang keenam, yang ketujuh, dan ketujuh ini akan sesuai dengan tema kita, dan inilah garis bawah dari kejadian ini yang membedakan. Kenapa? Karena di sini dikatakan di ayat 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, kata tergerak oleh belas kasihan kita berasal dari kata, ini agak susah karena ini kata compound, splechizomai. Nah, kata ini hanya 12 kali dipakai di Alkitab, dan ini menjelaskan tentang belas kasihan. Dan menariknya, di setiap kata ini muncul selalu menjelaskan Tuhan Yesus, tapi dari sudut pandang ketiga. Misalnya, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, atau hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hanya di kejadian ini Tuhan Yesus ngomong loh, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dan ini adalah fokus utama bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran rohani dari Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Kalau kita melihat pelajaran sebelumnya ya, maksud saya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kita akan menemukan bagaimana kita bisa belajar tentang iman murid-muridnya, kita bisa belajar tentang persembahan yang diberikan anak kecil, kita bisa belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Tapi kalau di sini garis bawahnya hanya satu, belas kasihan Tuhan Yesus. Nah, kita akan pelajari tentang belas kasihan ini dalam 7 aspek. Ada 7 hal
yang membedakan belas kasihan orang Kristen dengan belas kasihan yang kita tahu di dunia ini. Dan Tuhan mengilustrasikan dalam cerita ini. Kalau kamu bilang kamu punya belas kasihan, coba cek dengan belas kasihan Yesus kepada orang-orang ini. Apakah kita sungguh-sungguh punya belas kasihan? Belum tentu loh. Sebatas apa belas kasihan kita? Kita tidak tahu sampai kita mengukurnya dari standar Tuhan Yesus. Dan saya harap kita semua punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Dan ada 7 aspek atau 7 ciri khas dari belas kasihan Yesus yang harus kita miliki loh sebagai orang-orang percaya. Apa saja? Oke, yang pertama, saya mempermudahnya dengan 7T supaya kita lebih mudah. 7T. Pertama, kita tahu harus artinya dulu. Kata yang tadi saya sebutkan, splashizomai, ini adalah kata untuk menjelaskan T yang pertama, turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini bukan hanya simpati, tapi ini empati. Apakah saudara-saudara tahu apa bedanya simpati dengan empati? Simpati saat kita melihat orang dan kita kasihan, udah begitu saja. Kasihannya dia misalnya lumpuh, kasihannya dia tidak bisa melihat, kasihan. Tapi kalau empati adalah kita memposisikan diri kita sama seperti orang itu. Misalnya kamu lihat dia buta dan kamu merasa, aduh buta, gimana kalau saya buta? Dan timbullah perasaan belas kasihan. Ini, kata inilah dimunculkan. Jadi, belas kasihan kita bukan hanya simpati ya. Kita bisa simpati sama orang yang berduka. Tapi kita kadang-kadang tidak punya empati terhadap orang yang berduka. Ini yang membedakan. Belas kasihan kita standarnya apa? Empati, bukan hanya simpati. Dan ini kata ini dijelaskan. Dan kata ini lebih lagi menjelaskan gini loh. Saat Tuhan Yesus katakan, hatiku tergerak belas kasihan, itu satu kata loh. Satu kata bahasa Yunani, cuma diartikan seperti itu. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Karena kata ini begitu rumit, sebenarnya penjelasannya kalau dari segi kedokteran ya, seluruh organ tubuh kamu yang di dalam, organ inner organ kamu yang di dalam, akan ikut merasakan efeknya saat kamu berbelas kasihan. Kamu pernah gak sih merasakan saat misalnya ada orang yang kita kasihi mengalami musibah, langsung perut kita rasanya kram, terus dada kita rasanya sesak, terus jantung kita berdebar-debar mendengarnya, sampai kita rasanya mau pingsan, tahu gak? Ada orang dengar kabar ikut mau pingsan, kenapa? Inilah maksudnya kata itu. Walaupun kita tidak merasakan hal yang sama, tapi seluruh organ tubuh kita akan merasakan dampaknya. Inilah belas kasihan. Tidak hanya sekedar simpati, hanya sekedar nangis, tapi kita akan berdampak pada seluruh organ tubuh kita. Ini maksud dari kata itu loh, sangat spesial. Tapi Indonesia hanya bisa menjelaskan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Tapi secara dalam kata ini sangat luar biasa. Jadi kita tahu ya, turut merasakan apa yang orang lain rasakan, itu belas kasihan. Kedua, di sini juga yang kedua adalah, kalau kita masih di ayat yang sama, adalah tergerak oleh dorongan Roh Kudus. Kalau kita berbelas kasihan ya, itu sebenarnya bukan karena kita itu orang baik. Pada dasarnya kita semua orang jahat. Pada dasarnya kita orang berdosa. Pada dasarnya kita itu egois. Tapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Belas kasihan itu akan diberikan, didorong oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk berbelas kasihan. Jadi ketika kita bisa berbelas kasihan dengan orang lain, jangan pernah kita pikir, oh saya memang orangnya sangat baik, maka saya bisa berbelas kasihan dengan orang ini. Tidak. Karena Roh Kudus yang gerakan kamu.
Makanya kita harus minta Tuhan supaya kita bisa lebih peka terhadap dorongan dan gerakan Roh Kudus. Dan ini yang kurang. Kita kadang-kadang mendoakan untuk hal yang lain, lupa kita doakan, Tuhan tolong melalui Roh Kudus-Mu gerakan saya supaya saya punya rasa belas kasihan. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Mungkin belum pernah. Tapi dengan ini kita harus lihat Tuhan yang gerakin kita. Kalau jika kita suatu hari melihat seseorang sedang susah dan timbul tergerak, kita lakukan apa yang Tuhan gerakan Roh Kudus. Saya pernah sekali, ini kesaksian. Jadi waktu saya mengisi bensin, saya tergerak dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk kasih seorang yang susah di sana. Dan cara Tuhan menggerakkan saya sederhana. Dia cuma langsung rasa kasih. Saya masih sayang juga kalau saya kasih ya. Terus saya bertanya, berapa yang saya harus kasih? Dan Roh Kudus gerakan saya sederhana. Berapapun kembalian dari bensin tersebut, kamu kasih dia. Berapapun. Dan singkat cerita, Tuhan kasih saya keberanian dan kekuatan untuk kasih. Seberapa besarnya pun saya kasih. Dan setelah saya kasih, langsung lega. Itu karena gerakan Roh Kudus, bukan karena kita hebat. Kita akan bergumul loh, waktu Roh Kudus gerakan kita akan bergumulnya loh. Kita akan berpikir, jangan kalau saya kasih ini, kalau saya lakukan ini untuk orang ini, akan seperti ini. Tapi tidak, kita harus ikuti Roh Kudus bilang apa. Karena belas kasihan itu gerakan Roh Kudus. Ketiga, kalau kita lihat ayat 2b, dikatakan, sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak punya makan. Belas kasihan Tuhan Yesus tidak sebatas rohani, tapi juga jasmani. Ya, belas kasihan itu bukan hanya rohani tapi juga jasmani. Sama, tidak hanya juga jasmani tapi juga rohani. Artinya gini, jangan pernah kita pikir belas kasihan itu hanya hal-hal fisik. Tapi Tuhan Yesus kebalikannya ya. Tuhan lihat bahwa mereka nih perlu diajar oleh Tuhan Yesus. Dan 3 hari mereka mendengarkan firman Tuhan loh. Mereka haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu ketika kehausan mereka, kelaparan mereka akan firman Tuhan, mereka juga lapar secara fisik. Kita tidak dijelaskan kenapa 3 hari mereka bertahan, bagaimana mereka bertahan dalam 3 hari tidak makan. Ada yang mengatakan bahwa mereka punya bekal, tapi bekal mereka sudah habis. Tapi 3 hari mengikuti Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus, karena di sini bukan hanya Tuhan Yesus mengajar ya, tapi juga kalau kita lihat di dalam Injil Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang selama 3 hari itu, mengusir roh jahat dan melakukan banyak mujizat, dan mereka menjadi lapar. Di sini sebenarnya mereka tidak menuntut Tuhan Yesus loh sama sekali, karena mereka datang sebagian untuk mencari kesembuhan. Tidak semuanya tentang hal-hal, maksudnya tidak semerta-merta hanya mendengarkan firman. Tapi Tuhan Yesus peduli loh. Dan dia tidak peduli hanya sebatas rohani tapi jasmani. Dia sederhana gini ya. Belas kasihan Tuhan kepada kita sama. Kalau kita dengan penuh hikmat, penuh semangat kita datang ke gereja ya. Kita datang. Tuhan akan lihat loh hati kita loh. Dia tidak hanya akan pedulikan kerohanian kamu, tapi Tuhan juga akan pedulikan jasmani kamu. Maka Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan, Tuhan bisa penuhi. Karena apa? Karena Tuhan peduli dan berbelas kasihan. Nah, bukan hanya itu ya. Nanti kita akan
jelaskan lebih lagi dalam aplikasi keempat, Tuhan Yesus mengatakan, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Hal keempat adalah turut memikirkan masa depan orang tersebut. Nah, belas kasihan kita kadang-kadang terbatas hanya masa ini. Misalnya ya, contohnya, kalau kita melihat ada orang mengalami kecelakaan dan kakinya patah misalnya, dan dia lumpuh. Kita cenderung kasihan dengan kondisi dia, ya kan? Kita kasihan kondisi dia. Tapi kita tidak sampai memikirkan masa depan dia setelah itu. Gimana dia nanti bekerja ya? Dia punya anak berapa ya? Gimana dia menghidupi anaknya ya? Tuhan Yesus memikirkan masa depan. Kenapa? Kan Tuhan Yesus katakan, kalau aku suruh mereka pulang nih, mereka akan jatuh di jalan rebah karena kelaparan. Tuhan Yesus pikirkan itu. Belas kasihan kita harus extend terus sampai ke masa depan orang tersebut. Itu namanya belas kasihan. Tidak hanya sebatas momentum itu saja. Kadang-kadang kita punya saudara seiman kita sedang susah. Kita belas kasihan. Kita bantu mereka. Tapi kita tidak sampai extend untuk pikirkan masa depannya loh. Makanya kita bersyukur kita bisa exercise atau melatih belas kasihan kita di sekolah. Gereja punya sekolah dan banyak kita menerima murid berdasarkan belas kasihan. Saat saya merenungkan firman ini, saya baru mengerti loh. Kadang-kadang belas kasihan kita harus pikirkan masa depan mereka loh. Kita bisa berbelas kasihan dengan anak di jalan yang sedang mengamen misalnya. Kita belas kasihan dengan gimana dia ya, makannya gimana ya. Tapi kita kadang-kadang tidak pikirkan masa depan dia loh. Kita tidak pikirkan kenapa dia tidak sekolah. Kalau dia tidak sekolah dia akan terus seperti ini selama-lamanya. Tapi kita bersyukur bahwa gereja, sekolah bekerja sama untuk memikirkan banyak masa depan dari orang-orang yang mungkin tidak mampu. Tapi kita pikirkan masa depannya loh. Bukan karena hanya sebatas situasi tertentu. Tapi kita lihat, kalau kita bisa didik dia, di masa depan dia akan jadi orang yang lebih baik. Di masa depan dia akan jadi orang yang berguna. Dan bahkan di masa depan mungkin dia bisa menjadi hamba Tuhan yang setia. Kita memikirkan masa depannya seperti Tuhan. Dia pikirkan loh. Mereka kalau tidak dikasih makan jatuh. Kenapa Tuhan kasih tahu kita? Kalau Tuhan ya, Tuhan sendiri tahu loh masa depan. Dia ingin kita tahu. Itu jawabannya. Tuhan mengeluarkan isi hatinya untuk apa? Supaya murid-muridnya tahu dan kita bisa belajar. Turut ikut pikirkan. Nah itu baru mikiran kan. Tapi Tuhan Yesus tidak sebatas itu. Mikirkan doang. Tapi juga mencari jalan keluar. Turut cari jalan keluar. Makanya dia panggil murid-muridnya. Dia langsung panggil murid-muridnya dan dia curahkan isi hatinya tentang saya belas kasihan dengan mereka. Mereka harus dikasih makan. Jadi belas kasihan kita tidak hanya sebatas kita rasakan, ikut merasakan. Kita harus pikirkan masa depannya. Setelah itu kita juga harus pikirkan jalannya supaya masa depannya itu bisa lebih baik. Susah ya? Kalau kita cuma sekadar belas kasihan nangis, itu sangat mudah. Tapi coba kita belajar dari Tuhan Yesus. Sulit loh. Melakukan ini sulit sekali loh. Kadang orang yang kita belas kasihanin tidak berterima kasih dengan kita. Saya tidak tahu apakah orang 4.000 orang laki-laki belum termasuk keluarganya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kita tidak tahu, Alkitab tidak mencatat.
Apa tujuan mereka datang? Kita juga tidak tahu. Ada yang cuma mengharapkan kesembuhan. Tapi tetap Tuhan berbelas kasihan sama mereka. Tuhan tidak mau mereka mati di jalan. Bahkan Tuhan dengan highlight ya, ada yang mereka datang dari jauh loh. Artinya Tuhan mengenal setiap orang loh. Pribadi-pribadi itu. Ada yang dari jauh. Kalau mereka mati di jalan gimana? Kamu harus lakukan sesuatu. Dia tantang murid-muridnya. Nah, ini yang menarik ya. Waktu murid-muridnya dikatakan, kamu harus lakukan sesuatu, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa mendapatkan makanan, roti sampai mereka kenyang? Yang kita menjadi pertanyaan, apakah muridnya lupa? Belum lama ini nih, saya sudah, Tuhan Yesus maksudnya, sudah memberi makan 5.000 orang. Dan situasinya sama. Kenapa murid-muridnya tidak terpikir, Tuhan, lakukan sesuatu seperti waktu itu? Kenapa murid-muridnya masih bertanya lagi? Tuhan, ini tempat sunyi loh. Gimana kita bisa kasih mereka makan? Apakah murid-muridnya lupa? Murid-muridnya nggak lupa. Kenapa? Karena kita lihat kan tadi kita sudah baca. Waktu Tuhan Yesus tanya di ayat yang 19-20. Mereka ingat. Lalu kenapa di sini seakan-akan mereka lupa? Mereka tidak lupa. Mereka tidak rela. Tuhan, mereka ini orang Yahudi. Mereka ini orang tidak bersunat. Kita di Dekapolis, bukan di daerah kita. Kenapa kita harus berbelas kasihan sama mereka? Itu yang dirasakan sama murid-muridnya. Apalagi sekarang dengan alasan, ini tempatnya lebih sunyi dari dulu, dari yang sebelumnya loh. Nih lihat, tanah, gersang. Di mana kita harus cari makan? Bukan karena iman mereka lemah. Mereka tahu Tuhan bisa melakukan hal itu. Tapi mereka tidak rela. Kenapa? Karena mereka tebang pilih, memandang muka. Melihat, oh ini orang Yahudi, ini bukan. Dan Tuhan kasih tahu, tidak. Tidak seperti itu. Karena belas kasihan yang keenam, tidak memandang muka. Tidak pilih kasih. Kadang-kadang belas kasihan kita ya, kita cenderung kepada orang yang kita kenal. Belas kasihan kita cenderung dengan orang yang sukunya sama dengan kita, bahkan agamanya sama dengan kita. Kita selalu memikirkan ayat ini. Jika kita memberi minum 1 gelas kepada orang percaya, Tuhan akan memberi upah. Tapi kita lupa, kita harus berbelas kasihan kepada seluruhnya loh. Boleh gak kita menyantuni anak yatim yang bukan agama Kristen? Boleh tidak? Apakah dia bilang, dia itu bukan keluarga Allah, kenapa saya harus santunin dia? Kita sama murid-muridnya. Dia kan bukan satu suku sama saya. Kalau dia satu suku sama saya harus sama dukung dia. Dia kan orang gereja. Yang ini bukan orang gereja. Kenapa yang orang gereja aja yang harus disantunin? Kita akan bertanya seperti itu. Dan ini pertanyaan yang baik. Karena belas kasihan orang Kristen harusnya tidak pandang siapa orangnya. Jadi kalau kita di jalan bertemu dengan pengemis, kita tidak akan tanya kan, kamu agama apa? Kristen? Oh, boleh kasih. Enggak kan? Kalau belas kasihan memang muncul, kasih. Motivasi apapun, ya, kita kadang-kadang memang harus bijaksana ya, kasih orangnya. Tapi bagaimanapun juga, ketika Roh Kudus gerakan kamu, kasih. Nggak peduli dia mau nipu kamu atau tidak. Yang penting Roh Kudus gerakan kamu, kasih.
ikuti aja. Kita tidak tahu apa yang akan dihadapi dia. Mungkin dia berusaha nipu kita, tapi mungkin dia dapat berkat dari kita dan dia bisa bertobat. Yang ketujuh, itu adalah yang terbaik. Ditanya sama Tuhan Yesus, berapa roti yang kamu punya? Yang kamu punya ya, artinya semua yang kamu punya, 7. 7 boro-boro cukup untuk 12 murid dan Tuhan Yesus loh. Tapi Tuhan ngasih, serahkan 7. Artinya semua yang mereka miliki loh, 7. Saat kamu ingin nolong orang karena kamu berbelas kasihan sama orang, kasih yang terbaik dari yang terbaik kamu. Kasih sesuatu yang justru karena memberinya kamu kekurangan. Kita kadang-kadang selalu bilang, oh supaya adil ya, saya berlebihan, saya kasih yang kekurangan. Itu konsep duniawi. Walaupun keadilan Allah seperti itu. Tuhan menciptakan orang kaya dan orang miskin supaya orang kaya membantu yang miskin. Betul. Tapi kalau kita dengan standar itu saja, tidak akan sama dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus bilang, justru dari kekurangan kamu bantu orang, itu ada terbaik dari kamu. Kalau kamu banyak uang, dan kamu kasih, misalnya kamu punya 1 juta di tangan kamu saat ini, kasih pengemis 2.000, apa? Tapi kamu cuma punya 10.000 di kantong kamu, dan kamu tergerak untuk kasih semuanya, apa yang harus kamu lakukan? Itu yang terbaik. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, standar belas kasihan orang Kristen itu berbeda dengan standar yang dimiliki oleh duniawi. Dunia ini punya belas kasihan, tapi kita punya belas kasihan dari Allah. Saya ulangi. Pertama, turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan kalau kita melihat Ibrani 4 ayat 15, Tuhan Yesus adalah imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sederhananya Tuhan Yesus merasakan kelemahan kita. Kedua, tergerak oleh belas kasihan karena dorongan Roh Kudus. Yang ketiga, tidak sebatas jasmani tapi juga rohani. Yang keempat, turut memikirkan masa depan orang, turut mencari jalan keluar untuk membantu orang itu, tidak memandang muka, dan yang terakhir, yang terbaik. 7 prinsip ini kita harus aplikasikan segera di dalam hidup kita. Untuk melakukannya tidak mudah. Sederhananya kalau kita membuat sebuah aplikasi, misalnya kita punya seorang anak yang kita belas kasihan, kita berbelas kasihan kepada anak itu, kita pikirkan masa depannya, kita akan pikirkan bagaimana cara menolong dia dan bagaimana supaya dia bisa jadi lebih baik. Dan ini bukan hanya sekedar kasih dia makan loh, bukan sekedar bikin dia sehat, bukan sekedar bikin dia bertumbuh, tapi yang paling penting adalah apakah dia percaya Tuhan Yesus? Apakah dia akan melayani Tuhan? Apakah dia akan jadi orang Kristen yang baik? Apakah dia akan mengikut Tuhan sepanjang hidupnya? Dan yang pasti jangan pilih-pilih orang. Jangan pilih, hanya orang yang seagama, teman baik, itu saja yang harus terima belas kasihan. Siapa saja. Dan yang pasti kita harus kasih yang terbaik. Dan alhasil kita tahu ceritanya, kita sudah baca bahwa Tuhan Yesus mengambil 7 roti dan beberapa ikan kecil dan dibagikan, dan sisanya 7 bakul. Kalau kita ingat pelajaran sebelumnya, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan
Siro Fenisia, gembala kita menjelaskan satu frase yang luar biasa bagus menurut saya, dan itu kalau kita hubungkan dengan ini sangat baik. Kenapa? Karena perempuan ini mendapatkan remah-remah dari makanan tuannya kan? Dan diilustrasikan bahwa 5.000 orang laki-laki mendapat sisa 12 bakul. Dan sisanya buat siapa? Sisanya buat orang di luar orang Yahudi. Setelah kejadian itu, kita lihat bahwa Tuhan Yesus ternyata memberi makan 4.000 orang laki-laki, dan itulah orang-orang tidak bersunat. Tuh, artinya Tuhan bukan hanya peduli dengan bangsa Yahudi, tapi Tuhan peduli dengan seluruh manusia, termasuk kita. Jadi kayaknya pelajaran hari ini bisa menolong kita mengerti ya, belas kasihan Tuhan Yesus yang harus kita miliki tidak sesederhana yang kita tahu dari teori. Tapi kita bisa lihat bahwa 7 aspeknya sangat penting. Pertama, kita turut merasakan. Kedua, kita tergerak oleh dorongan Roh Kudus. Ketiga, kita tidak hanya peduli sebatas jasmani, tapi juga rohani. Keempat, kita turut memikirkan masa depan orang lain. Kelima, turut mencari jalan keluar. Keenam, kita tidak memandang muka, tidak pilih-pilih. Dan yang ketujuh, kita kasih yang terbaik. Kayaknya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami sama-sama renungkan. Tolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang baik, dan kami bisa semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Dan ajak kami menjadi saksi-saksi yang baik, sehingga firman yang kami dengarkan bisa kami bawa pulang dan kami bisa ceritakan dan beritakan kepada orang banyak. Kiranya kami bisa mempunyai belas kasihan seperti Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami bisa melihat seluruh orang yang ada di keluarga kami ketika mereka belum mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh. Kiranya kami bisa mengenalkannya kepada mereka. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk mengakhiri kebaktian ini, kita menyanyikan pujian 221. 221, sandar pada lengan yang kekal. Kita bangkit berdiri, dan setelah lagu ini kita nyanyikan, minta kesediaan hambanya untuk menutup kita dalam doa penutup atau doa berkat. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Jantungku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman, Dia
Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang telah menjadi juru selamat kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang juga sekaligus kepala gereja, di mana di gereja-Mu ini kami setiap minggu dapat berkebaktian matahari terbenam. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu yang besar yang telah menyelamatkan kehidupan kami melalui Tuhan Yesus, sehingga kami dihimpun sebagai anak-anak-Mu di muka bumi di hari memperingati kebangkitan Yesus. Kami dapat berkebaktian, memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami kembali mempersembahkan hidup kami. Kami mohon Kau memakai kehidupan kami sebagai korban hidup yang menggantikan Tuhan Yesus di muka bumi ini untuk menjadi saksi-saksinya. Ya Bapa, tolonglah kami semua dimanapun Engkau mengutus kami, baik di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dimanapun Engkau utus kami. Kiranya mereka yang melihat kami, mereka tahu kami adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, jikalau kami senantiasa mau melakukan Tuhan Yesus punya tugas, maka Engkau akan senantiasa menyertai kami, menguatkan kami dengan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus. Ya Bapa, kami tahu Tuhan Yesus akan segera datang kedua kali, dan kami akan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami kuat dalam dunia ini, setia sampai mati seperti Tuhan Yesus, supaya nama-Mu dimuliakan untuk selama-lamanya, karena Engkaulah Bapa kami yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih